Halo teman-teman, nama saya Vincentius Gali Primadewangga. Saya prodi Mekatronika kelas B, NIM 201113034. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan tentang sensor suhu termostat dan pengaplikasiannya pada alat kulkas atau refrigerator. Oke, pengertian sensor termostat. Termostat merupakan sebuah perangkat yang memiliki fungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik ketika mendeteksi perubahan suhu atau temperatur di lingkungan sekitarnya sesuai dengan pengaturan suhu yang telah ditentukan. Termostat yang banyak digunakan sekarang ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu termostat elektronik dan termostat mekanikal. Termostat mekanikal adalah salah satu jenis sensor suhu, kontak atau kontak temperatur sensor yang menggunakan prinsip elektromekanikal. Sedangkan termostat elektronik adalah jenis sensor suhu yang menggunakan berbagai komponen elektronika untuk bisa mendeteksi perubahan suhu. Nah, jadi ini untuk gambar sensor termostat. Itu bentuknya seperti ini. Ya, lanjut. Untuk tipe termostat, pada dasarnya termostat saat ini banyak digunakan. Dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu termostat mekanikal, yaitu merupakan jenis perangkat sebagai sensor suhu bertipe kontak yang menggunakan prinsip elektromekanikal. Biasanya termostat mekanikal terdiri dari dua logam yang berbeda dan kemudian ditempel secara bersamaan. Dan ada termostat elektronik. Termostat jenis ini biasanya menggunakan komponen-komponen elektronik agar dapat mendeteksi perubahan suhu di sekitarnya. Komponen utama dari termostat elektronik ialah resistor dan termistor. Dengan demikian, suhu di sekitarnya pun akan dapat terjaga dan stabil. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, ada dua jenis termostat, yaitu termostat strip bimetal dan termostat elektronik. Termostat strip bimetal ini dalam sebuah komponen termostat terdapat dua jenis logam yang berbeda dan ditempel bersama sehingga menghasilkan bentuk yang biasa disebut sebagai bimetallic strip atau bimetal strip. Dua strip tersebut nantinya akan berfungsi sebagai jembatan yang bisa digunakan untuk menghantarkan atau memutuskan arus listrik ke dalam rangkaian sistem pemanas ataupun pendingin. Ketika dalam keadaan normal, strip yang memiliki fungsi sebagai jembatan tadi nantinya akan selalu dalam posisi terhubung serta mengaliri arus listrik. Rangkaian yang telah terhubung dengannya juga akan dalam kondisi on. Apabila strip tersebut menjadi panas, maka salah satu logam diantaranya akan langsung mengembang dan bentuknya berubah menjadi sedikit melekuk. Bahkan jika strip tersebut semakin panas, maka bentuknya akan semakin melekuk. Dengan demikian bisa memisahkan hubungan antara strip dengan rangkaian sehingga aliran listrik yang menuju ke rangkaian sistem pendingin atau pemanas juga akan menjadi terputus atau dalam kondisi off. Termostat nantinya akan berubah pada kondisi off atau switch off atau arus listrik ke sistem pendingin atau pemanas yang telah terhubung ke termostat akan menjadi terputus.
Ketika dalam kondisi off, maka tidak akan ada lagi arus listrik yang mengalir melalui strip bimetal tersebut. Secara tidak langsung, strip bimetal tersebut perlahan akan menjadi dingin kembali. Nah, logam yang bentuknya semakin meluk tadi akan mengalami perubahan bentuk lagi menjadi bentuk semula sehingga bisa terhubung lagi dan arus listrik juga bisa mulai mengalir melalui strip bimetal kembali. Setelah itu kondisi termostat akan menjadi on lagi. Dan untuk rangkaian sistem pendingin atau pemanas juga bisa on lagi. Yang kedua ada termostat elektronik. Sebenarnya tidak hanya termostat strip bimetal saja yang menggunakan prinsip elektromekanikal, tetapi juga ada termostat lain yang menggunakan berbagai komponen elektronika untuk digunakan sebagai pendeteksi perubahan suhu, serta sistem pemutus atau penyambung listriknya juga menggunakan sistem elektronika. Adapun jenis termostat ini adalah termostat elektronik. Nah, cara kerja termostat elektronik ini sudah pasti berbeda dengan prinsip kerja termostat bimetal, yang pada umumnya menggunakan konsep elektromekanikal. Termostat elektronik ini memiliki bentuk seperti rangkaian elektronika yang di dalamnya banyak terdapat komponen-komponen elektronika. Namun, komponen utama yang digunakan sebagai pendeteksi perubahan suhu adalah termistor, yaitu resistor yang dimana nilai hambatannya bisa dipengaruhi oleh suhu atau temperatur yang ada di sekitarnya. Komponen termistor sendiri terbagi dalam dua jenis, yaitu termistor PTC dan termistor NTC. Ketika komponen termistor mulai mendekati adanya perubahan suhu tinggi, maka nilai resistensi atau hambatan termistor juga akan mengalami perubahan, sehingga rangkaian elektronikanya akan memutus secara langsung hubungan antara listrik ke sistem pendingin atau pemanas yang telah terhubung tersebut. Jika termistor sudah bisa menjadi dingin lagi, resistensi atau hambatan pada komponen termistor tersebut akan berubah menjadi normal lagi. Dengan demikian, rangkaian elektronika yang memiliki fungsi sebagai pengendali tersebut akan langsung menyambung aliran arus listrik ke sistem pendingin atau pemanas sehingga akan menjadi on kembali. Termostat digital atau elektronik ini memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan termostat lainnya. Kelebihannya itu lebih menghemat energi dan bisa mencegah pemborosan pada pemakaian listrik. Selain itu, termostat ini juga bisa diprogram sehingga pengguna bisa melakukan pengaturan pada suhu yang sesuai dengan keinginannya. Nah, termostat juga disebut sebagai temperatur kontrol atau cooling control atau cool control, refrigerator control, unit control, atau kontrol terma. Oke, lanjut. Nah, untuk pengaplikasiannya, saya memberi contoh termostat pada kulkas. Nah, termostat pada kulkas ini berguna untuk mengatur batas-batas suhu di dalam lemari es atau kulkas, menghentikan dan menjalankan kembali kompresor secara otomatis, dan mengatur lamanya kompresor berhenti. Nah, oke. Nah, ini adalah sistem wiring dari kulkas. Komponen-komponennya dihubungkan menjadi rangkaian seperti di bawah ini. Nah, seperti ini rangkaiannya. Lalu untuk cara kerjanya, itu pengatur suhu direncanakan agar dalam waktu 24 jam kompresor hanya bekerja selama 10 sampai 14 jam atau 50%. Nah, pada pemakaiannya normal, kompresor bekerja selama 10 sampai 15 menit dan berhenti selama 10 sampai 20 menit. Kompresor akan bekerja lebih lama pada waktu beban lemari es besar, waktu pintu lemari es sering dibuka, atau udara
ruang sangat panas. Apabila beban lemari es berkurang, kompresor bekerja lebih singkat. Pada lemari es, model frost free atau yang memakai defrost secara otomatis, kompresor akan bekerja lebih lama daripada lemari es model biasa. Waktu sedang mencairkan es di evaporator, beban lemari es menjadi bertambah besar. Pada ujung pipa kapiler dari pengatur suhu biasanya terdiri dari sebuah bulb atau ujung pipa kapiler tersebut dililit agar diameternya menjadi besar. Panjang pipa kapiler antara 12 sampai 48 inci atau 30 sampai 120 cm. Ujung yang lain dari pipa tersebut berhubungan dengan membran atau billow yang dapat menyusut dan mengembang apabila cairan dan gas di dalam bulb tekanannya berkurang atau bertambah. Apabila suhu di dalam lemari es menjadi sangat rendah, maka cairan dan gas di dalam pipa kapiler dan bulb akan menyusut dan tekanannya menurun. Tekanan pada membran atau billow juga turun bila menyusut sehingga kontak listrik hubungannya terlepas. Nah, karena kontak listrik hubungannya terlepas, kompresor akan berhenti karena tidak mendapat arus listrik lagi. Apabila suhu di dalam lemari es naik, cairan dan gas mengembang dan tekanannya bertambah sehingga membran atau billow dapat mendorong kontak listrik kembali jadi berhubungan, jadi cut on dan kompresor dapat bekerja lagi. Nah, kerja pengatur suhu dipengaruhi perubahan suhu yang diterima oleh bulb. Air raksa akan mengembang sebanding dengan suhunya. Perubahan suhu tersebut dapat menyebabkan air raksa di dalam pipa dan bulb mengembang atau menyusut, sehingga dapat menimbulkan tekanan yang berubah-ubah. Nah, tekanan air raksa ini digunakan untuk mendorong dan menarik billow atau membran. Perubahan tekanan di dalam billow atau membran diubah menjadi gerak lurus yang dapat menekan batang sehingga dapat membuka atau menutup kontak listrik. Nah, membuat kompresor berhenti bekerja. Di atas billow diberi pegas yang melawan tekanan dari billow. Tekanan pegas dapat diatur dengan tombol di atasnya. Umumnya bulb dilekatkan di evaporator dan dijepit dengan klem. Bulb ditempatkan pada bagian yang tidak dialiri oleh pendingin, pada bagian terakhir di evaporator sebelum akumulator. Nah, pipa kapiler dari pengatur suhu jangan sampai menyentuh bagian lain dari evaporator yang lebih dingin suhunya, karena dapat mempengaruhi kerja pengatur suhu pada pemasangan pipa kapiler. Nah, terus diberi sebuah lekukan ke bawah di dekat billow atau membran untuk mencegah air kondensasi menetes dari pipa kapiler masuk ke dalam pengatur suhu, karena dapat merusak pengatur suhu. Nah, pada lemari es yang memakai fan motor di dalamnya, bulb tidak berhubungan langsung dengan plat evaporator yang dingin, tetapi ditempatkan pada aliran udara dingin di tempat penyimpanan makanan. Apabila bulb bisa berhubungan langsung dengan plat yang dingin dari evaporator, pipa kapiler yang mendapat aliran udara dingin dari evaporator harus dibungkus dengan bahan isolasi yang baik agar tidak terpengaruh oleh suhu udara dingin yang mengalir. Dan untuk siklus pendinginnya itu interaksinya urutannya sebagai berikut. Kompresor mengkompresi uap refrigeran, menaikkan tekanan dan suhu dan mendorongnya ke dalam gulungan kondensor di bagian luar lemari es. Terus ketika gas panas di dalam coil kondensator bertemu dengan udara yang lebih dingin dari dapur, maka uap akan menjadi cair. Nah, refrigeran dalam bentuk cair pada tekanan tinggi kemudian mendingin saat mengalir melalui katup ekspansi ke koil evaporator di dalam freezer atau lemari es. Nah, refrigeran menyerap panas di dalam lemari es ketika mengalir melalui komparan evaporator. Itu mendinginkan udara di dalam lemari es. Nah, terakhir refrigeran menguap menjadi gas karena pengaruh suhu naik dan ruangan dikondensasikan. Dan kemudian mengalir kembali ke kompresor, di mana siklus akan dimulai dari awal lagi. Nah, jadi komponen utama dalam kulkas itu adalah kompresor yang bekerja untuk memompa refrigeran itu tadi, dan yang mengatur si kompresor untuk on dan off itu adalah dari sensor termostat yang menjadi pengontrol suhu untuk lemari es. Jadi
Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya Galih, terima kasih banyak.